mendengarkan, memahami dan menghargai. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini tadi termasuk yang jawabannya Bu Helda, mungkin ada sedikit jawabannya. Dengarkan dengan sepenuh hati. Jadi ketika remaja kita curhat atau apa, dengarkan sepenuh hati tanpa memotong dulu kita sok menghakimi gitu ya maksudnya. Jadi kita dengarkan dengan penuh perasaan. Saya merasakan anak saya 4 tuh semuanya masa kritis mereka, masa balik mereka adalah SD ke SMP. Banget. Kalau di situ kita pegang anak sudah SMA semua ya. Ada yang SMP. Nah, itu SMP itu tolong dipegang betul, didampingin betul. Ketika anak SD ke SMP itu peralihannya. Saya merasakan anak 4. Peralihannya di situ. Yang kedua, tawarkan bantuan bukan paksaan. Bicara dengan hati bukan emosi. Jadi kalau memang dia kan terlihat bu anak-anak itu kalau dia punya masalah, dia kayaknya uring-uringan apa gitu di rumah ya. Mungkin kita bisa bertanya, tapi kita tawarkan, Dek lagi ada masalah apa nih, kan kalau dia pulang sekolah, atau mau cerita nggak sama ibu? Biasanya begitu bu, kalau anaknya sudah biasa dan bercerita dan dia akan bercerita sendiri. Ya. Yang ketiga adalah masuk ke dunia mereka, gunakan bahasa yang mereka pahami. Masuk ke dunia mereka, Bu. Saya alamin semua anak saya ngalamin yang masuk ke dunia mereka. Waktu SMP, mau SD ke SMP, anak saya mau kelahiran 90, waktu di usia SMP itu ada yang lagi ngetop film dari Taiwan, film Meteor Garden, tahu? Meteor Garden ya, Tommy Wiseau. Nah itu anak saya ngefan banget. Dari situ saya masuk ke dunia dia. Saya bertanya, saya langganan korannya itu, bukunya. Ingat betul saya waktu di Kilo 6 itu kalau tiap hari Senin dia terbit, saya jam 4 sudah nungguin tuh dia nggak habisan. Punya bantalnya, punya baju-bajunya. Nah itu ya kita berbicara bu masalah itu. Kalau sudah berbicara kita nyambung, anak-anak itu tidak akan mencari temannya di luar. Dia akan berbicara nyaman dengan kita. Anak saya keempat juga seperti itu, keras kepala minta ampun. Waktu dia ke SMP itu susah saya masuk. Saya coba masuk lewat mana ini? Saya masuk lewat kesukaan dia, K-pop, drama, drakor. Jadi kita bercerita, dia setiap yang bagus dia cerita. Akhirnya saya semua hafal dengan artisnya drama Korea ya. Jadi dia setiap apapun dia bercerita, dia nyaman dengan kita di rumah, dia akan bercerita di rumah. Di luar temannya hanya mungkin bercerita masalah pelajaran atau masalah yang lain gitu ya. Nah yang keempat, jadwalkan kencan berdua bu. Jadwalkan kencan berdua ini kalau saya sudah besar ya, lumayan sudah bisa ini. Jadi saya sering gantian tuh, kadang saya ngopi sama anak yang cowok, ngopi sama anak yang cewek. Ngopi itu kadang hanya sekedar ngopi tanpa ngobrol, main HP masing-masing. Tapi kita ada berdua gitu kan. Kadang nonton DS1 dengan anak berdua, yang satu giliran gitu. Kalau dia bilang dan sama-sama hobi nonton. Karena saya masuk ke dunia mereka, semua anak saya hobi nonton. Jadi kalau sudah ada film baru, kita nonton bareng di kamar atau di EXO. Itu cara bagi saya ya, mungkin ibu-ibu mungkin bisa mungkin saya kalau nggak bisa begitu, mungkin bisa pelan-pelan ya masuknya lewat seperti itu. Jadwalkan kencan berdua sudah, sediakan waktu tanpa syarat. Jadi ibu menyediakan waktu tanpa syarat ke anaknya. Saya alami ke anak saya nomor 3, dia hobi gitaris, saya kebetulan gitaris solo. Saya dampingin dia manggung sampai ke Balikpapan, itu acara cosplay. Tahu ibu cosplay? Ya, cosplay itu ya anak remaja, anak-anak, kumpulan anak yang memakai karakter anime Jepang ya. Jadi saya waktu dampingin anak saya itu, saya berkumpul, saya paling tua di situ, saya pakai baju cosplay ya, semuanya cosplay. Jadi anak saya pun tidak malu membawa saya, walaupun saya di situ yang aneh sendiri gitu. Jadi itu tadi bu, masuknya sudah dari awal ya, dari SMP tadi. Jadi sampai besar pun mereka masih tetap nyaman dengan kita. Itu
mungkin berhenti jadi pengkhotbah, berikan contoh bukan ceramah. Jadi anak-anak lebih meniru daripada mendengarkan. Kita lebih banyak mungkin memberikan nilai-nilai yang baik untuk dicontoh. Tidak perlu banyak ceramah, Bu. Anak-anak itu tidak suka banyak ceramah. Jadi lebih contoh, lebih pendekatan ke anak-anak. Anak-anak saya itu semua sekecil